Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sekapur siri. Mohon berkenan kepada Bapak Harmino Nurbi, SPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sugondo SE selaku Ketua Pembina Yayasan Al-Muhajirin Bahari. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Azril Temi selaku Pembina Yayasan Al-Muhajirin Bahari. Yang terhormat Bapak Ike Fatur Rahman, Bapak Dr. Andes Haji Ike Fatur Rahman selaku Ketua Pengawas Yayasan Al-Muhajirin Bahari. Yang terhormat Bapak Sugeng Mulyadi selaku Pengawas Yayasan Al-Muhajirin Bahari. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bambang Warsono selaku Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bahari. Yang terhormat Bapak Sutrisno MPD selaku Ketua Lembaga Pendidikan Islam Al-Muhajirin Bahari. Yang kami hormati Ibu Hajah Maharani selaku Ketua Komite SDIT Al-Muhajirin beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muhajirin Bapak Dik Iwan Sutiawan SPD beserta jajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosara. Para wisudawan dan wisudawati beserta para orang tua yang kami hormati, saya diamanahkan untuk memberikan sekapur sirih. Ibarat kapur, ini kapurnya sudah hancur Bapak Ibu ya, karena dari awal sampai akhir isi sambutan saya sudah disampaikan semuanya oleh para pemberi sambutan. Tapi itu tidak apa-apa. Saya akan memberikan beberapa poin ya. Tidak sampai 8 sebanyak guru penguji tahfiznya. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan kita bisa melaksanakan makan siang. Para hadirin semuanya, yang pertama sekali yang kita ucapkan adalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah kita semua dapat bertemu di sekolah kita yang tercinta, yaitu SDIT Al-Muhajirin. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kita di SDIT Al-Muhajirin pasti Bapak Ibu dan juga anak-anak semua dapatkan hal yang berbeda dibandingkan dengan sekolah yang lain. Salah satu pembedanya adalah tahfizul Quran. Nah, kita beruntung dengan keberadaan kita di SDIT Al-Muhajiran ini, sehingga kita sekali lagi sudah patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita di sekolah kita yang tercinta ini. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan selaku wakil dari Dewan Guru, wabil khusus para guru tahfiz di SDIT Al-Muhajirin, yaitu kami mengucapkan selamat kepada Ananda semua. Setelah 6 tahun kalian belajar di SDIT Al-Muhajirin, sekarang tiba saatnya kalian melanjutkan langkah pendidikan kalian ke jenjang yang berikutnya. Wabil khusus untuk tahfiz, ada pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ya, kita semua sudah wisuda hari ini, sudah mendapatkan selempang dan plakat, maka pesan Rasulullah Muhammad SAW adalah idza qama sahibul Quran wa yaqra'u bil laili wan nahari dzakarahu. Kata Rasulullah, apabila ada seorang penghafal Quran, kemudian dia baca hafalannya itu siang dan malam, maka pasti dia akan selalu mengingat hafalannya tersebut. Namun jika tidak fanasiyahu, jika tidak maka dia akan lupa akan hafalan tersebut. Ini nasihat
bukan hanya tertuju untuk para ananda semua. Ini untuk kita, wabil khusus para guru di SDIT Al-Muhajirin, bagaimana kita sudah sepantasnya untuk rajin-rajin membaca Quran dan mengulang-ulangi hafalan kita. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan hafalan Quran itu mudah sekali lepas dari ingatan kita, melebihi gampangnya seekor unta terlepas dari ikatannya. Kalau unta yang dilupa oleh pemiliknya untuk diikat sebuah kayu, maka dia akan pergi. Namun dia bisa jadi bermain dulu di tempat dia biasa diikat. Namun kalau sudah dia sadar dia tidak terikat, baru dia pergi. Nah, untuk hafalan, ketika kita tidak mengulang-ulanginya, dia lebih cepat lepas dari ingatan kita, melebihi cepatnya onta itu lepas dari ikatan. Maka pesan Rasul ini harus senantiasa kita ingat-ingat. Sayang sekali kamu yang sudah mendapat nilai imtiaz tadi itu, mumtaz jiddan, sangat istimewa itu. Ini bukan akhir ya, pesan Pak Harmino mewakili para guru sekalian. Ini bukan akhir dari kegiatan kalian menghafal Al-Quran. Justru ini awal sampai kalian menggenapkan hafalannya menjadi 30 juz dari Al-Quran. Jangan berhenti sampai di sini. Dan untuk teman-teman yang tadi drama musikal, itu relate banget ya dengan keadaan kita beberapa bulan belakangan ini, beberapa pekan belakangan ini. Banyak diantara kalian seperti fans terhadap guru tahfidznya, ya kan? Dicari-cari, Pak, bisa ketemu nggak? Guru tahfidz seakan-akan jadi artis di Uber guys, ya. Ya, itu relate sekali dengan kehidupan kita. Nah, kalian jangan sedih, karena dalam hadis yang tadi Pak Harmino baca di pembukaan, kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang hafal Quran, orang yang membaca Al-Quran dan dihafal akan bacaannya tersebut, nanti dia berkumpul bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran dan dia berusaha untuk menghafal, namun terasa berat baginya, maka untuk dia Allah berikan 2 balasan. Ya, jadi jangan minder. Saya susah nggak seperti dia, tidak. Ya, tidak. Justru Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Maka apakah ada yang mau mengambilnya sebagai pengingat? Yang mau mengingat, menghafal Al-Quran tersebut. Jadi pesan Pak Harmino, kalian harus lebih rajin lagi di jenjang pendidikan berikutnya. Dan untuk tahfiznya mohon dijaga, minimal jangan hilang 2 juz ini. Amat sangat disayangkan ya. Para ulama ada yang berpendapat salah satu hal yang terburuk terjadi pada seorang mukmin adalah hilangnya hafalan dari hatinya. Nauzubillah min zalik. Jadi minimal 2 juz ini kita pertahankan. Karena keutamaan Quran tadi disampaikan oleh Bu Hana, disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, disampaikan oleh Kakak Maryam, itu banyak keutamaannya. Salah satunya orang yang hafal Al-Quran, banyak hafal Al-Quran itu diutamakan untuk menjadi imam ya, menjadi imam. Jadi kalian ini yang sudah hafal 2 juz, itu kalau ngumpul sama sekolah baru, biasanya anak-anak SD Al-Muhajirin nih yang sekolahnya lanjut ke sekolah umum dan ada kegiatan tahfizul Quran, ya pasti di sekolah barunya itu dia menjadi rujukan untuk teman-temannya, memberi motivasi kepada temannya untuk menghafal Al-Quran. Jadi pesan Pak Harmino sekali lagi, jangan hilangkan hafalan yang sudah kita hafal ya. Dan yang punya Allah karuniai semangat, kemudahan untuk menghafal, itu ditingkatkan hafalannya. Itu yang kedua dari Pak Harmino. Dan yang ketiga, mewakili Dewan Guru, kami mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua atas kepercayaannya telah menitipkan Ananda di SDIT Al-Muhajirin, dan juga atas kerjasamanya dalam semua pelajaran, terkhusus lagi untuk pelajaran tahfizul Quran. Kami memahami tidak semua ayah bunda, maaf ya, bukan bermaksud merendahkan antara satu hal dengan yang lainnya, tidak. Kami menyadari bahwa banyak, tidak sedikit di antara ayah bunda yang background pendidikannya tidak berdasarkan pendidikan sekolah Islam. Namun kami melihat luar biasa semangat ayah bunda memotivasi anak-anaknya untuk bisa mengikuti pelajaran tahfidz, itu sangat layak diacungi jempol. Mudah-mudahan usaha kita
agar anak kita menjadi para penghafal Quran ini Allah balas ya. Dalam sebuah hadis, salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah kalau dia berniat buruk, dia tidak dapat dosa. Ya, terus kalau dia lakukan hanya dapat 1 dosa. Tapi kalau niat buruknya dia tidaklah dilaksanakan karena Allah, dia dapat 1 pahala. Nah, kalau dia berniat baik, nih ayah bunda sudah punya niat baik untuk menyekolahkan karena tahu salah satu keunggulan SDIT ini adalah tahfiznya, niat baiknya sudah tersalurkan. Bayangkan, sini sudah tersalurkan, kalau belum saja sudah dapat satu pahala. Jika niat baiknya itu dijalankan dengan usaha, salah satunya masukin anaknya ke sekolah yang ada pelajaran tahfiznya, itu menjadi nilai kebaikan yang lebih buat ayah bunda semua. Makanya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ayah bunda semua dan juga atas kerjasamanya dalam membimbing Ananda. Tugas kami di sekolah dan ayah bunda melaksanakan tugasnya dengan baik di rumah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, tidak ada gading yang tidak retak. Kita sekarang sedang ada dekat dengan Kelapa Gading. Lihat di jalanan Kelapa Gading pasti banyak jalan rusak kan? Walaupun Kelapa Gading ya Bapak Ibu ya. Tidak ada gading yang tidak rusak ya. Tidak ada semua hal di dunia ini yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ketika ayah bunda mendapati kami selama 6 tahun ini ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya supaya ketika kita bertemu itu bertemunya enak ya ayah bunda ya. Dan alhamdulillah selama saya bergabung dengan SDIT Al Muhajirin itu alhamdulillah setiap kali ketemu dengan ayah bunda dari para alumni, mereka masih menegur. Dan semudah-mudahan dengan dibukakannya pintu maaf dari ayah bunda dan ridho dari ayah bunda atas yang telah kami lakukan terhadap Ananda selama 6 tahun ini, itu dapat memberikan kebaikan buat kita semua. Minimal ketika kita bertemu di jalan, kita dapat memberikan senyuman, yang mana senyuman itu adalah sedekah, dan sedekah adalah merupakan ibadah. Ini mudah-mudahan bisa dicamkan mobil khusus buat Ananda semua di sekolah berikutnya, ditingkatkan prestasinya. Jika kalian dapatkan hal-hal baik selama di SDIT Al Muhajirin, teruskan hal-hal baik tersebut. Namun jika kalian temukan atau kalian bahkan lakukan hal-hal yang tidak baik, maka mohon ditinggalkan dan kita lanjutkan dengan hal-hal baik yang kita temui di tempat-tempat berikutnya. Terakhir dari Pak Harmino mewakili para guru adalah jangan sekali-sekali meninggalkan sholat. Ya, jangan sekali-sekali meninggalkan sholat, karena dalam surah Maryam itu ayat 59 Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat. Maka kelak akan datang generasi setelah mereka yang mudah meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ingat, ketika kita sudah terbiasa meninggalkan sholat, pasti kita gampang melakukan maksiat. Maka supaya kita ada rem dalam diri kita dari perbuatan maksiat, maka selalu melaksanakan ibadah sholat. Itu buat kita semua, wabil khusus buat Anda ikhwan dan akhwat. Sedangkan untuk akhwat, pesan Pak Harmino ini mewakili para guru adalah hendaklah senantiasa menjaga diri dengan menutupi aurat menggunakan hijab. Baluti diri kita dengan hijab ya. Insya Allah ketika kita melaksanakan sholat dan menjaga aurat, itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Sunatullah, ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, perpisahan ini semoga ini bukan akhir dari pertemuan kita ya bunda ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita masih bisa terus terjalin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.